Ar-rajulu yamassu dzakarahu alaihi wudu, seseorang menyentuh kemaluannya, apakah ia wajib wudu? La. Kan gitu ya hadis ini ya. Benarkah menyentuh alat kelamin dianggap najis dan membatalkan wudhu? Bahkan beranggapan bahwa dalam keadaan tanpa busana, wudhu dalam keadaan tanpa busana dianggap tidak sah wudhunya. Wudhu bari taranjang, wudhu sambil telanjang, di mana ini ya? Pasti bukan di tempat umum ya. Nyanyi atuh wudhu di tempat umum taranjangnya tuh sah atuh da eta mah can apa ke rumah sakit. Oh, di tempat sendiri dan tertutup ya. Sedikit saja menyentuh kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Masalahnya hadisnya ada dua. Syarrohih, satu membatalkan, satu tidak membatalkan. Yang mengatakan membatalkan, menyentuh kemaluan, membatalkan wudhu, hadisnya lebih banyak, lebih sahih. Yang tidak membatalkan, hadisnya satu saja, jalan. Talqu benu Aliyin. Ini sahabat Nabi namanya Tolak bin Ali. Hanya satu saja hadis yang mengatakan tidak batal wudhu kalau menyentuh kemaluan. Kalau lafalnya ada dua macam. Katanya masastu dzakari alayya wudhu. Saya menyentuh kemaluan saya, apakah saya wajib wudhu? La, innama huwa bad'atun minka. Innama huwa minka. Nah, dua macam. Tidak membatalkan wudhu karena itu bagian dari dirimu. Jadi menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh hidung, sama dengan menyentuh telinga, alias bagian. Hadis riwayat Ahmad. Kata Al-Albani sahih, kata yang lain hasan. Tapi kesimpulannya makmul makbul, dapat diterima, dapat diamalkan. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Satu hadis. Yang kedua dari Ummu Habibah. Habibah. Gitu. Ummu Habibah. Ada Aisyah. Ada Abu Hurairah. Ada Jabir bin Abdillah. Ini yang membatalkan wudhu lebih banyak hadisnya. Lebih banyak. Sahabatnya juga. Ini cuma satu. Abu Hurairah, Aisyah, Jabir, Ummu Habibah. Dan lain-lain itu masih ada. Sahabat yang meriwayatkan. Apa itu? Hadisnya ponok. Anu tadi mah. Ar-rajulu yamassu dzakarahu alaihi wudu. Seseorang menyentuh kemaluannya, apakah ia wajib wudu? La. Kan gitu ya hadis ini ya. Saya tulis tapi agak panjang. Innama huwa bad'atun, innama hiya bad'atun minka. Itu hanya bagian dari dirimu. Jadi tidak membatalkan. Ini hadis yang pertama. Yang kedua yang ini nih, sahabat-sahabatnya banyak. Ini mah man massa. Tulis karena pendek, man massa zakarahu fal yatawadda. Nah gitunya. Fal yatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Nu iya sahih, ada kumaha. Mun diadukeun, kalau diadu ya, diadu namanya tarjih.
Kalau diadu ini kalah. Kalah bobot kerma hanya dari seorang sahabat yang tidak membatalkan, kalah. Kalau diadu, ini mah dari banyak sahabat, banyak riwayat. Banyak sahabat, ini hanya dari satu sahabat. Bolehkah langsung ditarjih? Tidak bisa. Cari dulu, bisakah diramu supaya yang ini yang mengatakan tidak batal dipakai, yang menyuruh wudu pun dipakai. Bisa dipaham, Pak? Yang tidak batal dipakai, yang menyuruh wudu dipakai. Gimana caranya? Namanya thariqatul jam'i. Kalau ini thariqatul tarjih, kalau digabung namanya thariqatul jam'i. Kira-kira kumatah. Supaya tidak batal tapi wudu kumacarana. Maka menurut saya kalau di thariqatul jam'i tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan perintah berwudu? Perintahnya berlaku tapi tidak wajib. Artos, Pak? Paling banter hukumnya sunat. Jadi kalau saya simpulkan supaya hadis semuanya kepake, bagi yang menyentuh kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan, kemaluan sendiri ya Pak ya, ada kemaluan batur mah, dan tidak ada kaitan dengan najis, bukan najis, tapi karena ada hadis perintah berwudu, bukan karena najis. Karena menyentuh najis itu dikumah, bukan wudu, bisa dipahami ya. Jadi siapa yang menyentuh kemaluannya dengan sengaja, sebaiknya berwudu, paling-paling lebih baik berwudu. Tidak pun tidak apa-apa. Paling sakit tuh kalau mau pakai semua hadis. Karena kalau mau dibuang pasti yang kalah yang di atas. Yang tidak membatalkan wudu. Walhasil apabila seorang perempuan, laki-laki perempuan menyentuh kemaluan dengan sengaja, disunatkan untuk berwudu. Tapi kalau tidak wudu lagi, sholatnya tetap